Konnichiwa minasang. Kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Oke, kali ini Pandai Kotoba ada rekomendasi nih, film lagi. Judulnya 18x2 Beyond Youthful Days. Nah, kebetulan film ini udah dirilis dari tanggal 3 Mei 2024. Dan sebuah film ini mengambil lokasi di dua negara dengan kisah romansa yang bisa jadi bikin kalian sedih. Film ini dalam bahasa Jepang bernama Seishun 18 Kakeru ni Kimi e Suzuku Michi. Dan film ini diangkat dari travel essay yang dibuat oleh penulis Taiwan Jimmy Lai. Film ini mengambil lokasi di Jepang dan Taiwan. Minasang akan disuguhkan dengan banyaknya tempat indah dan menarik dari dua negara tersebut. Tentu saja bersama dengan konflik yang ada di dalam film ini. Jadi daripada berlama-lama, yuk mari kita simak semua tentang film 18x2 Beyond Youthful Days. Kisah cinta 18 tahun yang lalu. Semuanya dimulai di Taiwan 18 tahun lalu. Jimmy, seorang siswa SMA yang bekerja paruh waktu di sebuah toko karaoke, bertemu dengan Ami, seorang backpacker dari Jepang. Jimmy jatuh cinta pada Ami pada pandangan pertama. Setelah mereka berdua bekerja paruh waktu di tempat yang sama sepanjang musim panas, keduanya sering berkencan dan hubungan mereka menjadi lebih dekat. Suatu hari, Ami tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Jepang dan berjanji kepada Jimmy untuk bertemu lagi. Tentu saja, hal itu sulit untuk diterima oleh Jimmy. Bertahun-tahun kemudian, Jimmy dipecat dari perusahaan game yang ia dirikan. Frustasi, dia juga kembali ke kampung halamannya dan melihat kartu pos yang dikirimkan Ami dari Jepang 18 tahun lalu. Kenangan Jimmy tentang cinta pertamanya kembali padanya, dan dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Jepang, tempat pacara dilahirkan dan dibesarkan, untuk memenuhi janji hari itu. Dia berangkat dari Tokyo ke Kamakura, Nagano, Niigata, dan kampung halaman Ami di Fukushima. Saat Jimmy menaiki kereta dan mengulangi pertemuan sekali seumur hidup, dia memikirkan tentang musim panas yang dia habiskan bersama Ami. Saat tiba, Jimmy mengetahui perasaan Ami yang sebenarnya sejak 18 tahun lalu. Setelah kita tadi tahu bagaimana kisah tentang film tersebut, nah kali ini kita akan berkenalan dengan para pemerannya. Yang pertama, Jimmy yang diperankan oleh Greg Han atau Su Kwang Han. Wah, Pandai Kotoba kurang tahu nih cara baca nama orang Thailand, tapi kalau misalnya ada yang salah tolong dikoreksi ya minasang. 18 tahun yang lalu dia berada di tahun ketiga sekolah menengah di Taiwan. Selama liburan musim panasnya, dia bertemu Ami saat dirinya sedang bekerja paruh waktu di sebuah toko karaoke. Saat dewasa, dia adalah perwakilan dari sebuah perusahaan game, tapi dia tiba-tiba dipecat. Dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah dengan kecewa. Di saat itu, dia menemukan kartu pos dari Ami dahulu kala di rumah orang tuanya dan memutuskan untuk berpergian ke Jepang. Selanjutnya, Ami yang diperankan oleh Kaya Kiyohara. 18 tahun yang lalu, dia meninggalkan Jepang sebagai backpacker dan mengunjungi Taiwan. Dia kehilangan dompetnya dan akhirnya bekerja sebagai live-in di toko karaoke tempat Jimmy bekerja paruh waktu. Mimpinya adalah berkeliling dunia sambil melukis. Pemeran selanjutnya, Ryu, yang diperankan oleh Joseph Chang, pemilik izakaya di Matsumoto, prefektur Nagano, tempat Jimmy singgah selama perjalanannya. Dia mengajak Jimmy berkeliling Matsumoto. Selanjutnya, Koji, yang diperankan oleh Shunsuke Michieda, seorang backpacker berusia 18 tahun yang bertemu Jimmy di jalur Liyama di prefektur Nagano. Dia mendengar dari Jimmy tentang kenangannya dan juga tentang film Love Letter karya Sunji Iwai. Selanjutnya, Yukiko, yang diperankan oleh Haru Kuroki, petugas paruh waktu di kafe internet di Nagaoka, prefektur Niigata. Tempat Jimmy mampir, dia membawa Jimmy ke festival lentera yang kebetulan dia ketahui. Selanjutnya, Nakazoto, yang diperankan oleh Yutaka Matsushige, tetangga yang mengenal baik Ami sejak kecil. Dia membawa Jimmy yang mendarat di kota tempat Ami dilahirkan dan dibesarkan. Selanjutnya, Yuko, yang diperankan oleh Hitomi Kuroki. Ia adalah ibu dari Ami, tinggal di kota Tadami, prefektur Fukushima. Oke minasang, kita tadi sudah mendengar bagaimana ceritanya dan siapa saja pemerannya. Kali ini Pandai Kotoba nih akan coba spill lokasi film 18x2 Beyond Youthful Days. Minasang, sebelumnya author sudah infokan ya kalau film ini diangkat dari travel essay yang dibuat oleh Jimmy Lai. Jadi bisa dibilang kalau lokasi yang disuguhkan dalam film ini sesuai dengan travel essay yang dilakukan oleh Jimmy nih. Selama pembuatan karya novelnya ke adaptasi film ini sempat banyak kendala, terlebih lagi karena adanya perubahan situasi yang diusulkan oleh sutradara film tersebut, Michito Fuji. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena Fuji mau menghargai karya asli Jimmy Lai atau Blue Fox. Jadilah semua yang dalam dunia nyata, catatan perjalanan dan nama Jimmy yang digunakan oleh kerabat dan teman-temannya termasuk nama teman Jimmy ini digunakan.
Nah, sekarang kita lihat yuk lokasi Jepang dan Taiwan mana saja nih yang dipakai dalam film ini. Berikut daftar untuk lokasi yang berada di Taiwan. Berikut daftar lokasi di Jepang. Oke minasang, sebagai proyek lanjutan dari film ini pada tanggal 3 Maret 2024, studio game independen Taiwan Sigono mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan pengembangan game dan film dari seri Opus untuk kerja sama tautan khusus dan merilis poster tautan pada hari yang sama. Nah, selain melisensikan IP game, Sigono juga membantu produksi cuplikan pengembangan game sebagai bahan film dan bertindak sebagai konsultan plot. Brian Lee, pendiri Sigono, mengungkapkan bahwa dia dan Jimmy Lai, penulis asli film tersebut, adalah mantan kolega dan teman lama di perusahaan game tersebut. Ia mengatakan bahwa ketika Blue Fox, Jimmy Lai ini ingin mengadaptasi catatan perjalanan tersebut menjadi sebuah film, ia berinisiatif untuk mencari kerjasama dengannya dan berharap dapat memberikan pengalamannya dalam produksi game sehingga dapat menambah keaslian dan kedalaman naskah. Dan sejauh ini belum ada tanggal tayang untuk di Indonesia nih minasang. Malah seperti tidak ada ya. Padahal di Brunei, Singapura, Malaysia sendiri sudah tayang pada tanggal 10 April 2024 nih. Vietnam juga sudah tayang pada tanggal 12 April 2024. Di Kamboja tayang pada tanggal 8 Mei 2024. Kalau melihat ini seperti Indonesia juga perlu berbenah ya supaya film Jepang bisa tayang di Indonesia. Jangan sampai kalah dengan negara tetangga. Tapi semoga saja ada kabar baiknya ya minasang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ja matane. Terima kasih. Bye bye.